Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anom Yoga Sidarta, jadi kalian bisa manggil aku Anom. Pada kesempatan kali ini aku membuat sebuah video mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi pariwisata di Bali. Jadi, stay tune ya teman-teman. Dampak pandemi COVID-19 cukup meluas di berbagai sektor, bahkan melumpuhkan sektor andalan Indonesia, khususnya Bali. Andalan sektor di Pulau Dewata ini seakan suram dan masyarakat pasrah menunggu berakhirnya pandemi ini. Di Bali yang dulunya hiruk-pikuk dengan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, namun pandemi COVID-19 akan menghentikan seluruh aktivitas warga dan di objek-objek wisata. Tapi masyarakat tetap optimis pariwisata Bali akan bangkit lagi jika pandemi ini berakhir. Sebelum pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar dunia, ribuan turis mancanegara menyempatkan kunjungan ke destinasi wisata di Pulau Bali. Di objek-objek wisata, setiap hari tak henti-hentinya dikunjungi para turis mancanegara. Terlebih lagi pada akhir tahun, pesanan kamar hotel dan villa semua penuh untuk mengisi liburan dan menyaksikan seni budaya panorama alam yang eksotik. Sehingga ada kesan daripada pelancong, akhir tahun dan menyongsong tahun baru wajib di Bali. Karena Pulau Dewata sebagai momentum bagi wisatawan untuk merayakan sukacitanya bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Pada kesempatan kali ini, aku sempat mewawancarai beberapa orang untuk meminta pendapatnya mengenai perubahan yang dialami selama pandemi ini. Oh ya, kenalin, nama aku Surya Dwi Pangga, umur aku 20 tahun, sebagai pelajar. Kalau perubahan lumayan banyak ya dibanding sebelum pandemi. Kayak pola tidur itu pasti berubah karena ya kerjaannya cuma di rumah aja, apalagi aku pelajar nggak kerja kan, jadi kerjanya cuma di rumah, kelas online ya gitu-gitu aja jadinya. Dan karena pandemi ini kan jadinya kelas online tuh, nah tugasnya itu juga lebih banyak, makanya itu dia pola tidur aku berubah. Habis itu karena di rumah aja jadinya makan juga lebih banyak jadinya. Kalau liburan ya sering sih, karena merasa bosan itu dia. Karena pandemi itu kan kita di rumah aja ya. Nah, kadang tuh sampai merasa bosan banget di rumah dan karena nggak ngapa-ngapain, jadi pengen banget liburan gitu loh. Dan itu udah beberapa kali sih aku lakuin.
liburan kayak rehat sebentar gitulah. Kalau menurut aku pribadi ya itu kurang efektif menurut aku pribadi, karena aku tuh orangnya kayak nggak bisa gitu loh cuman lewat online gitu, perlu ada kayak face to face antara dosen sama mahasiswanya. Dan aku ngerasa kelas online ini, aku aja yang ngerasa atau gimana, itu malah kita semakin nggak tahu apa-apa, karena yaitu kita cuma dikasih materi, dengerin dosen dari video pembelajaran, udah habis itu kita ditinggal gitu aja. Dan ya memang sih ada beberapa dosen yang mengajarkan, cuman kalau lewat virtual meeting gitu aku rasa kayak kurang efektif aja gitu. Jadi aku ngerasa lebih baik kita kelas offline sih, semoga aja bisa kelas offline segera. Kalau saran biar nggak jenuh itu ya tadi itu kayak lihat sebentar, itu bisa. Kalau aku itu pergi liburan itu nggak perlu jauh-jauh sih, yang deket-deket dari rumah aja, asalkan kita bisa nge-refresh otak kita biar nggak bosan gitu jadinya ya gitu. Untuk saran buat pemerintah ya gimana ya, karena ini kan masih pandemi juga, jadi kita nggak bisa ngasih solusi yang benar-benar efektif sih. Mungkin itu dia karena kita pelajar itu kelas online itu diefektifkan lagi gitu loh. Mungkin kalau buat pemerintah bisa memberikan kuota belajarnya itu secara merata ya, karena aku sendiri itu dapat kuota dari pemerintah, cuman adik aku itu nggak dapat, jadi kayak kurang merata aja. Apalagi kalau di rumah aku itu nggak pakai wifi kan, jadi itu dia sih, lebih dimeratakan lagi. Ya terima kasih, sama-sama. Nama saya Gita, umur 18 tahun. Kebetulan sih lagi olahraga sama temen. Yang dirasain selama pandemi sih lebih ke bosen terus gabut. Karena kan kalau misalnya pandemi itu mau keluar juga susah, kayak social distancing lah, protokol kesehatannya juga ketat gitu. Jadi lebih sering diem di rumah, paling keluar rumah buat ke kantor doang. Jadinya banyak ngabisin waktu di kantor, di rumah, dan udah nggak mood keluar kemana-mana aja gitu. Pendapat ya, kalau pendapatnya kayaknya lebih ke apa ya, kayak kasihan aja gitu, soalnya kan pariwisata di Bali tuh kayak mati. Ya akhir-akhir 2020 tuh sebenarnya masih ada pengunjung-pengunjung lokal gitu, cuman kayak sekarang karena PSBB lagi otomatis udah nggak ada pengunjung sama sekali gitu. Jadi kayak pariwisata, kayak orang yang kerja di pariwisata tuh udah gimana ya, nggak tahu lagi gitu mau nyari pemasukan dari mana, karena kan kalau Bali itu emang terkenal lebih ke sektor pariwisata, sedangkan sekarang sektor pariwisata itu udah mati. Ya mati sementara sih. Kalau pasca pandemi sih tentu aja kita harus buka harus buat promosi lagi biar turis-turis tuh, terutama pengunjung-pengunjung yang internasional tuh bisa percaya lagi gitu loh buat main ke Bali. Jadinya biar Bali tuh ada pemasukan dari sektor pariwisatanya. Soalnya kan selama ini juga emang yang paling berpengaruh di Bali tuh sektor pariwisata internasional gitu aja sih. Iya, sama-sama.
panorama dan kuatnya tradisi serta seni masyarakat Bali menjadikan sebuah karunia Tuhan yang penuh taksu atau karisma untuk dapat dinikmati oleh masyarakat dunia. Sehingga para turis negeri Kangguru bahkan menganggap Bali sebagai rumah keduanya untuk berlibur bersama keluarga. Tidak terasa setahun sudah pandemi COVID melanda negeri ini. Banyak hal dalam hidup kita berubah. Ekonomi tak stabil, bahkan sempat lumpuh. Social distancing, korban berjatuhan, dunia pendidikan carut marut. Dari berbagai keluhan itu datang silih berganti. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah serta tenaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir ya, agar sang bumi bisa bernapas lega. Kita pun bisa beraktivitas seperti dulu lagi.